Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada billahi haqqa jihadihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Masyaallah muslimin yang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang baik ini Allah berkenan memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita diberi kesempatan, diberi semangat untuk tetap memberikan yang terbaik di hari ini, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan termasuk insya Allah aktivitas baik lainnya telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan. Ini semuanya nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, dan insya Allah sengaja Allah pilihkan untuk hamba-hambanya, hamba-hamba yang Allah spesialkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dipilih untuk selalu menjadi hamba-hamba terbaik di dunia. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian pagi hari ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin di bab berkaitan dengan mujahadah. Mujahadah yang artinya bersungguh-sungguh. Mujahadah kalau orangnya itu disebut dengan mujahidah. Nah, kalau mujahidah itu untuk untuk orang yang bersungguh-sungguh, tapi untuk perempuan mujahidah. Kalau laki mujahid, mujahidah. Kalau mujahadah itu isim masdarnya. Kalau mujahid itu adalah isim fa'il. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa mujahadah itu? Sebelum kita akan masuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terlebih dahulu membahas berkaitan dengan definisi. Mujahadah fi syar'i muharabatu a'da'illah. Ini secara syariat disebutkan mujahadah itu muharabatu a'da'illah, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa diartikan memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh Allah itu tidak selalu menghadapi orang-orang kafir, tidak selalu. Banyak musuh-musuh Allah itu. Musuh Allah ketika seseorang melakukan hal yang tidak diperkenankan, berarti yang tidak diperkenankan itu bagian dari musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melalaikan kewajiban atau yang seharusnya ia lakukan, kemudian tidak melakukan kewajiban itu, bagian dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang musuh Allah tidak saja berbicara berkaitan dengan orang-orang kafir. Sekali lagi, musuh Allah itu adalah hal-hal yang tidak diperkenankan. Yang kedua, melalaikan hal-hal yang Allah perintahkan. Itu bagian dari musuh Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa fil istilah ahli haqiqah muharabatun nafsil al-amarati bis-su', yaitu memerangi nafsu amarah bis-su'. Jadi nafsu amarah yang ada di dalam diri seseorang, termasuk di dalam diri kita, itu diperangi. Memerangi nafsu amarah yang memerintahkan hal-hal yang kurang baik di dalam diri kita. Yang kurang baik apa itu? Tadi saya sebutkan yang kurang baik pertama melakukan yang tidak diperkenankan oleh Allah, atau yang kedua melalaikan hal-hal yang Allah perintahkan. Itu kedua-duanya adalah
yahmiluha ma syaqqa 'alaiha mimma huwa matlub syar'an. Kemudian ia membebankan padanya di bawah nafsu itu untuk dibawa kepada sesuatu yang membebani nafsunya. Dibebani nafsunya itu untuk sesuatu yang Allah tuntut padanya dan sesuai dengan yang Allah syariatkan. Jadi nafsunya itu diperangi agar nafsu itu mau dibawa kepada sesuatu yang Allah perintahkan. Dipaksa. Ya istilah lain itu pemaksaan terhadap dirinya. Jadi orang mujahadah itu orang yang memaksakan diri. Jadi boleh kita memaksakan diri kita, tapi untuk sesuatu yang Allah perkenankan. Seperti pagi hari ini kita bagian dari cara kita memaksakan diri kita. Bagian dari kita mujahadah di tengah-tengah pagi hari yang agak dingin, apalagi cuaca gerimis begitu ya. Keinginan kita kan maunya apa? Maunya rebahan, ya. Maunya mungkin santai, maunya duduk-duduk di rumah, maunya mungkin sambil tidur-tidur. Itu kemauan kita. Tapi kemudian kemauan itu kita perangi, keinginan itu kita perangi dengan kita arahkan kepada sesuatu yang Allah perintahkan, dengan sesuatu yang Allah anjurkan, dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, kemudian kita walaupun gerimis kita tetap berangkat dulu sholat berjamaah. Kita cari cara bagaimana kita lepas dari gerimis itu. Cari payung lah, cari apa. Itu bagian mujahadah kita. Bagian dari mujahadah kita, bagian dari perjuangan kita. Kemudian waqala ba'dhum, dan sebagian ahli ilmu, sebagian ulama mengatakan al-mujahadatu ma'un nafsi 'anil ma'lufat. Mujahadah itu mencegah diri, mencegah terhadap dirinya sendiri, terhadap nafsunya 'anil ma'lufat, dari sesuatu yang menyenangkan. Jadi diri kita, orang yang mujahadah itu orang yang mencegah dari sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini penting ya. Karena secara umum sesuatu yang menyenangkan itu bisa menghalangi kepada ketaatan kepada Allah. Secara umum, walaupun dalam perjalanannya seseorang itu akan bisa menyukai sesuatu yang sebenarnya awalnya tidak ia sukai. Karena sudah istiqomah, sudah terbiasa, sudah biasa memaksakan dirinya. Misalnya begini, awalnya mungkin semuanya tidak suka sholat berjamaah, bisa saja di awal itu berat, ya, di awal berat melangkahkan kaki kita melaksanakan sholat berjamaah. Di awal mungkin berat belajar, berat taklim, berat mengaji dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanannya karena mujahadahnya kuat, kemudian dia membiasakan diri walaupun dia berat, tapi pada akhirnya kemudian yang berat itu menjadi sesuatu yang dia senangi. Bisa saja terjadi seperti itu. Walaupun demikian, seistiqomah apapun kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, biasanya masih tetap perlu mujahadah, masih tetap perlu perjuangan. Sholat berjamaah walaupun sudah setiap waktu, mesti ada sesuatu yang mungkin lebih kita senangi itu, tapi kemudian tetap melaksanakan berjamaah. Mungkin pagi hari ini ada sesuatu yang lebih kita senangi sebenarnya, tapi kita tinggalkan yang kita senangi itu. Misalnya mungkin lebih senang nonton berita nih, karena lagi berita ini anak-anaknya berpilkada. Itu mungkin bisa saja secara keinginan bisa saja lebih cenderung ke situ. Atau lagi cuaca begini mungkin lebih cenderung menambah nambah tidurnya. Itu bisa saja ada keinginan itu. Tapi keinginan itu kemudian kita lepas, kita berjuang, dan kemudian berhasil untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah semacam ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mujahadah. Bukan mujahidah, mujahadah. Sekali lagi mujahadah itu masdarnya. Kalau mujahid itu adalah isim fa'ilnya atau orangnya mujahid. Berarti kita ini bagian dari orang mujahid. Kita ini pejuang subuh minimal ya, pejuang
sungguh. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jenis mujahadah. Yang pertama, mujahadah melalui ibadah. Melakukan ibadah dengan penuh kesadaran dan kehusyukan seperti sholat, puasa, baca Al-Quran dan sebagainya merupakan untuk mujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahadah pertama itu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Itu bentuk perjuangan Bapak Ibu. Itu bentuk bentuk orang yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya berjuang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mujahadah dalam pengendalian diri. Pengendalian terhadap amarah, keserakahan, iri hati dan lain sebagainya, hal-hal negatif yang lainnya yang dapat menghambat pertumbuhan spiritual seseorang. Pengendalian terhadap hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Mungkin bagi kita lebih mudah hal-hal yang nampak untuk kita kendalikan daripada hal-hal yang tidak nampak. Seperti penyakit hati itu. Penyakit hati itu yang tidak nampak kadang lebih sulit untuk kita tangani karena ada di dalam diri kita. Ya, ada di dalam diri kita. Kalau kita melaksanakan misalnya melaksanakan sholat subuh semuanya itu memang berat. Termasuk menghindari hal-hal yang tidak diperkenankan itu juga berat. Tetapi mungkin tidak seberat kita memerangi hal-hal yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan penyakit hati. Banyak penyakit hati, teriri hati atau hasad atau kasut, dengki atau mungkin juga sombong atau ujub, riya dan lain sebagainya. Itu semua penyakit-penyakit hati yang itu butuh perjuangan luar biasa. Orang yang sudah istiqomah belum tentu aman dari penyakit hati, belum tentu aman. Kita juga belum tentu aman dari penyakit hati. Dan semuanya berpotensi punya, Bapak Ibu. Hanya ada yang bisa mengendalikannya, ada yang tidak bisa. Penyakitnya orang yang masih pemula. Penyakit hati orang yang masih pemula melaksanakan ketaatan kepada Allah itu adalah riya. Ingin pamer, ingin menunjukkan, ingin memperlihatkan, entah ingin memperlihatkan secara langsung atau ingin memperlihatkan di media sosial atau lain-lain, dibuat status dan lain sebagainya. Itu penyakit salah satunya. Bukan berarti tidak boleh kita buat status kebaikan, boleh, bahkan berulang, ya. Yang pagi hari ini belum buat status silahkan, nggak apa-apa. Alhamdulillah bagi hari ini bisa sholat berjamaah subuh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Ya, yang penting bisa menjaga batinnya. Niatkan untuk berdakwah daripada untuk menyaingi status-status yang tidak baik. Boleh. Ya. Jadi kita ini tidak boleh sultan juga kepada orang. Oh ini status, ini status, nggak apa-apa itu. Yang penting kita bisa menjaga. Yang tidak baik yang sultan itu. Sultan apa? Hanya lagi kok dibuat status, ya tak apa-apa. Orang kandungan aja buat status kita gak pernah rasanya. Ya, karena itu buat status yang baik itu boleh-boleh saja. Yang penting ketika kita mengangkat status itu di media sosial, tetap kita jaga batinnya. Niat kita diganti, yang asalnya niat untuk dirinya sendiri, tapi diniatkan untuk mengajak, menginspirasi orang lain. Itu yang boleh. Jadi kebaikan-kebaikan boleh kita pamer, artinya disampaikan kepada yang lain, bukan untuk memalikan diri kita, tapi untuk dalam rangka berdakwah. Boleh. Ya. Hanya kalau misalnya batin kita masih khawatir, ya tidak bisa untuk menjaga amal kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita beda-beda, ya masing-masing kita. Walaupun tetap ada, kita ini kalau 100% tidak punya penyakit hati agak sulit. Karena batin kita tidak pernah dibersihkan sebagaimana dibersihkannya batin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad SAW pernah dibersihkan batinnya, maka tidak pernah tidak punya penyakit hati. Dan tidak pernah ada rasa benci. Mau diolok-olok gimana? Gak ada rasa benci Nabi itu. Kalau kita, jangankan diolok-olok, ya, dirasanya dia aja udah sakit hati kita. Kenapa? Karena kotor. Karena kotor, Bapak. Ya,
Kita sakit hati bukan karena apa? Karena kotornya hati. Karena kotornya hati. Bapak Ibu sama-sama sakit misalnya begini. Bapak Ibu kesandung misalnya sampai luka. Kira-kira sakit hati mana? Kemungkinan gak sakit hati, walau sampai luka loh. Kesandung di depan rumah kita misalnya, gak sakit hati. Tapi berbeda ketika misalnya ada anak kecil lempar pakai sandalnya misalnya, kena kepala kita, gak sakit loh kepala kita itu, kena sandal itu. Tapi apa tadi? Berarti hatinya sakit, paneso, gak punya apa, dan lain sebagainya. Gak diajar misalnya. Ayo kena semuanya, orang tuanya kena, gurunya kena, sekolah di mana, ngaji di mana, jamaah mana, boleh kena semuanya. Gara-gara apa? Kelempar sandal kepalanya. Ya sakit hati. Bukan persoalan sakit fisiknya, bukan karena sakit batin. Itu bukan persoalan karena kita sakit secara fisik. Bukan. Ya tadi itu sama-sama sakit, kakinya kesandung, kita tidak akan marah karena kita tidak sengaja nyepak batu di depan rumah misalnya. Sama-sama sakit. Satunya gak terlalu sakit, tapi karena ada orang lain yang menyengaja kepada kita, akhirnya batinnya sakit. Itu kenapa terjadi? Ya karena batinnya kita masih kotor. Itu perlu kita akui, Bapak Ibu. Memang kita ini tidak ada yang bersih, ya. Makanya tidak boleh ganggu orang, karena orang juga bersih batinnya. Ya, tidak boleh ganggu orang, ya. Tidak boleh sampai membuat orang itu marah. Khawatir nanti kalau begitu tak ganggu siapa tahu. Jadi coba batinnya, dia punya sakit apa, punya penyakit batin apa enggak, tak ganggu. Tidak boleh. Ya, menguji orang semuanya itu tetap tidak boleh. Masyaallah muslimin rahimahullah. Memang yang berat itu berkaitan dengan diri kita. Mana namanya nafsu amar. Nafsu amar, ya, yang bisa saja memancing seseorang, memancing batin seseorang itu tidak ridho terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ini berat, Bapak Ibu, berat, ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang berat itu tetap kita upayakan untuk istilahnya mujahadah. Mujahadah dari kita perlu tetap diupayakan agar yang tadinya mudah marah, mudah benci, ya, dengan mujahadah itu kebenciannya tidak terlalu begitu ya. Irinya tidak terlalu. Ya Pak, minimal begitu. Kalau menghilangkan sama sekali, saya kira kelas kita ini susah. Pilihan apa? Beda pilihan wali kota saja menjadi masalah kok. Ya, tetangganya beda dengan kita, akan ada rasa yang tidak nyaman tuh dalam batin kita. Di rumah kita gambarnya si A, gambar depan rumah kita gambarnya si B. Itu menjadikan batinnya itu terganggu. Apa urusannya dengan gambar itu? Hanya gambar, hanya gambar. Batinnya yang liar bahkan bisa bermusuhan, sampai bermusuhan gara-gara gambar. Nah, sampai selesai nyoblos gak selesai itu batinnya. Ya, Masyaallah muslimin rahimahullah. Ini bagian dari yang harus kita perjuangkan. Bagian yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Ternyata yang paling berat itu adalah menghadapi diri kita sendiri, bukan menghadapi orang lain, bukan menghadapi siapa-siapa. Yang paling berat adalah menghadapi diri kita. Kemudian mujahadah dalam berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama dengan cara berkontribusi positif dalam kehidupan. Sebaliknya tidak beda mementingkan diri sendiri. Mujahadah berbuat baik itu juga sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Berbuat baik kepada orang lain itu sesuatu yang berat, tapi tetap diupayakan, itu namanya mujahadah. Karena kalau kita pikir ketika kita membantu orang lain, apa yang bisa kita dikorbankan? Waktu kita terkorbankan, pikiran terkorbankan, bahkan energinya, bahkan materi dan lain sebagainya, kan banyak yang dikorbankan. Ya, banyak yang dikorbankan, itu namanya mujahadah dengan tetap memaksakan diri kita, meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan energi dan lain sebagainya untuk kebaikan. Tidak hanya memikirkan diri kita. Ya, kalau hanya memikirkan diri kita, ya banyak temannya.
banyak teman-temannya yang semacam itu. Masya muslimin, kalau orang masih memikirkan dirinya sendiri dan peduli dengan orang lain, namanya tidak ada mujahadah di dalam dirinya. Masya muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tingkatan mujahadah an-nafs menurut Ibnu Qayyim. Ini menurut Ibnu Qayyim menyampaikan tingkatannya. Ini tingkatan tertinggi. Menahan nafsu dalam taqlimul huda wa dinil haq, atau menahan dalam mengenal petunjuk dan agama yang benar. Ternyata menurut Ibnu Qayyim itu yang tertinggi ini berarti yang terberat dalam kehidupan dan sekaligus terpenting untuk menjadi bagian dalam kehidupan. Yang mujahadah yang terpenting dalam kehidupan menurut Qayyim itu adalah menahan nafsu dalam taqlimul huda wa dinil haq. Dalam belajar, keinginan untuk belajar itu ternyata diposisikan posisi pertama oleh orang itu. Dan banyak orang yang mau belajar, dan banyak orang yang mau cari ilmu, ya, tidak banyak. Dan itu butuh perjuangan. Nah, ternyata ini yang paling penting dalam perjuangan atau dalam mujahadah kehidupan, yaitu mencari ilmu atau taklim. Yang khususnya disebutkan di dalam ini taklimul huda wa dinil haq, yaitu belajar ilmu agama. Ternyata itu diposisikan posisi yang pertama dan utama. Karena pertama dan utama biasanya juga tantangan yang paling berat. Siapa yang menjadi penantang utamanya? Lagi-lagi adalah diri kita sendiri yang menjadikan menjadikan malas, menjadikan tidak berdaya ketika mau taklim itu ya diri kita sendiri. Bukan karena faktor apa-apa, bukan karena faktor materinya atau juga bukan karena faktor bermaterinya, tapi karena faktor kita. Makanya tidak perlu kita mencari kambing hitam. Tidak usah, susah dibuat banyak kurban, dibuat kurban harus kambing hitam ya. Tidak usah mencari kambing hitam ketika kita tidak suka atau kita tidak termotivasi untuk mencari ilmu. Tidak usah mencari kambing hitam. Kadang-kadang kambing hitamnya banyak. Ya karena aku sibuk. Nah, kambing hitam pertama, kambing hitam kedua, materinya dari atau apanya gitu ya. Jadi itu kambing hitamnya banyak. Ya. Mestinya yang pertama kali itu adalah diri kita. Yang menjadikan diri kita tidak termotivasi untuk belajar, ya kita cari kenapa sih? Yaitu salah satu obatnya adalah dengan istighfar. Masya muslimin rahimakumullah. Kemudian tingkatan yang kedua, menahan nafsu dalam mengamalkan agama yang benar setelah memiliki ilmu. Ya, karena dasar untuk bisa menjalankan agama dengan baik itu kan mesti dengan ilmu. Seseorang tidak akan bisa menjalankannya dengan baik tanpa didasari dengan ilmu. Karena itulah Ibnu Qayyim menempatkan yang pertama ilmu dulu, mencari ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmunya. Itu tingkatan yang kedua. Jadi sama-sama berat. Namanya saja mujahadah. Mujahadah tidak ada yang tidak berat. Semuanya mujahadah itu berat. Menahan nafsu dalam dakwah kepada kebenaran itu juga berat. Menyampaikan kebenaran kepada orang lain juga sesuatu yang berat. Apalagi kita dihadapkan pada keadaan yang tidak terlalu mendukung, misalnya itu sangat berat. Masya muslimin. Kemudian menahan nafsu dalam bersabar dalam menghadapi kesulitan dan kejahatan manusia. Dan ternyata di posisi yang terakhir tidak semacam ini. Padahal cukup berat dalam kehidupan kita. Menanda bersabar dalam menghadapi kesulitan dan kejahatan manusia. Padahal ini yang cukup berat juga kan dalam kehidupan kita. Tapi Muqayyim menempatkan ini yang terakhir. Kenapa? Karena dalam menghadapi yang terakhir ini, ya, bisa tidaknya menghadapi yang terakhir itu ketika beberapa yang pertama ini dilalui. Kalau yang pertama tidak dilalui, maka sangat berat yang keempat. Tapi kalau yang pertama, 2, 3 ini sudah dilalui, keempat itu mungkin bisa lebih ringan, walaupun tidak bisa lepas sepenuhnya.
namanya kejahatan manusia. Kejahatan itu sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Kejahatan tidak hanya berkaitan dengan kriminalitas secara fisik, ya bisa saja terjadi kriminalitas secara batin. Rasanya itu kriminal itu, hanya batin ya. Menjadi batin. Kalau dalam hidup itu kan definisi kriminal itu kalau mencuri, merampok dan lain sebagainya. Ya. Kriminal lainnya sebenarnya banyak, kriminal batin itu ya. Yang termasuk tadi itu memfitnah, menggibah dan lain sebagainya, itu kriminal kehidupan yang semuanya itu sangat mengganggu kehidupan manusia yang lain. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan mujahadah. Baik, kita akan masuk langsung kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mujahadah. Ini hadis yang pertama. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan, yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an tapi disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya man adali waliyan. Siapa yang memusuhi, siapa yang tidak suka dengan wali, memusuhi itu berawal dari ketidaksukaan. Ya, ketidaksukaan itu kemudian memusuhi. Jadi ini imbas dari ketidaksukaan menjadi memusuhi. Siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku nyatakan perang atasnya. Aku umumkan perang atasnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukainya kepada orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, atau yang dalam keseharian itu disebut dengan waliullah. Waliullah. Kita semuanya melalui proses wali, tapi walinya beda. Ya, wali murid pasti ya. Ada yang sudah di atas wali karena sudah menjadi wakil apa, sudah tidak jadi wali murid. Bukan jadi wali kelas lagi, sudah wali murid, wali kelas, masih di atas lagi. Ini waliullah. Apa cirinya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma afradtu 'alaihi. Wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah mendekat kepadaku 'abdi hambaku bi syai'in dengan sesuatu, ahabba ilayya yang lebih aku cintai mimma afradtuhu 'alaihi, daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Ini ciri yang pertama. Waliullah itu melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kewajiban itu mendapatkan prioritas? Ya, namanya kewajiban ya. Sesuatu yang diprioritaskan oleh Allah itu sesuatu yang memang sangat Allah sukai. Demikian pula sebaliknya, karena itu sesuatu yang sangat Allah sukai, ketika ada seorang hamba melalaikan hal itu, menjadikan Allah sangat tidak suka. Nah, kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan itu sesuatu yang sangat Allah sukai. Sholat subuh kewajiban. Sehebat-hebatnya sholat malam yang sekian rakaat misalnya, masih jauh lebih hebat sholat subuh yang 2 rakaat. Dari sisi kualitas dan dari sisi kesukaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah. Makanya tidak sampai subuh terbengkalai gara-gara sholat malam, yang keliru besar. Tetap prioritas kita yang Allah wajibkan. Kenapa? Karena yang Allah wajibkan itu sesuatu yang paling Allah sukai. Ketika sesuatu paling disukai, kalau dilalaikan tentu menjadikan Allah sangat tidak suka.
Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan terus-menerus hambaku atau hambaku secara terus-menerus yataqarraba ilayya, mendekat kepadaku bin nawafil, dengan sesuatu yang sunnah, dengan perkara-perkara sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Masyaallah muslimin wa rahimakumullah. Ciri yang kedua waliullah itu, pertama melaksanakan perintah wajib, diprioritaskan yang wajib-wajib. Kemudian yang kedua, ia tetap melaksanakan yang sunnah. Ya, yang sunnah-sunnah tetap dijalankan. Makanya tidak ada ceritanya waliullah itu kemudian lupa sholat. Tidak ada. Ya, tidak ada. Waliullah lupa melaksanakan syariatnya, tidak ada. Tidak ada. Ini nanti sebagai pengimbang kalau misalnya ada kajian ilmu tasawuf, gitu ya. Karena di dalam ilmu tasawuf itu banyak kisah-kisah para sufi yang kalau kita mengambil apa adanya, ya, khawatir nanti pemahamannya tidak utuh tentang agama. Karena itulah ini penting sebagai modal awal sebelum nanti mengkaji ilmu sufi, ilmu tasawuf. Misalnya mengkaji tentang siapa waliullah itu. Melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tetap melaksanakan yang sunnah. Yang nawafil tetap dijalankan dengan baik, sholat berjamaah dijalankan dengan baik, qobliyah ba'diyah dijalankan dengan baik, dan perbuatan sunnah yang lainnya dijalankan dengan baik. Itu ciri waliullah. Faidah ahbabtu, kemudian ini ciri orang yang telah Allah cintai, ciri yang telah Allah jatuh cinta padanya, pada hamba itu. Faidah ahbabtu, kalau aku telah cinta padanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah pendengarannya yang ia dengarkan itu. Artinya pendengarannya dia itu adalah pendengaran Allah. Bahasa ada kasar bahasa ini, ya. Pendengarannya itu selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar pendengarannya hanya digunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Nah, jadi kita bisa menilai diri kita ini, kita masuk wali Allah apa enggak ini. Kalau yang kita dengarkan hanya yang baik-baik saja, berarti Allah itu sengaja memang membuat pendengaran kita ditutup dari sesuatu yang tidak baik, ya, dipalingkan oleh sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tidak baik. Gak pernah dengar gosip, gak pernah diperdengarkan riba, tidak diperdengarkan namimah, tidak diperdengarkan hal-hal yang kurang baik, berarti pendengaran kita dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita sering mendengar yang kurang baik, belum derajat waliullahnya belum. Tapi bukan berarti kalau begitu gimana ini? Ya tetap kita berjuang. Namanya mujahadah, Wa basarul ladzi yubsiru bihi, dan pandangannya, ya, dan apa yang dia lihat, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan juga, ya. Pandangannya itu adalah pandangan Allah. Penglihatannya adalah penglihatan Allah. Artinya penglihatannya itu hanya Allah arahkan kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan demikian pula tangannya yang dia digunakan untuk apa? Hanya untuk digunakan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Wa rijluhu allati yamshi biha, demikian pula kakinya. Ini ciri waliullah di sini. Ya, kita sekali lagi kita bisa mengevaluasi kita masuk apa enggak. Kayaknya belum ya, sepertinya belum ini. Karena kita ini selama masih megang HP sepertinya agak susah. Selama kita masih HP tiap hari, TikTokan, YouTuber, kita semuanya kan TikToker kan, ya, YouTuber semuanya. Ya, artinya suka lihat TikTok dan YouTube dan sebagainya. Wah, kalau masih lihat itu agak berat nih, agak berat untuk sampai derajat waliullah.
Kalau sudah HP-nya rusak, nah itu tanda-tanda. Siapa tahu tanda-tanda diarahkan menjadi waliullah itu. Bisa saja, bisa saja itu. Ya, namanya Allah, bagaimana caranya Allah Subhanahu Wa Taala membuat hambanya lebih baik. Nah, kalau itu semuanya sudah ada pada diri seseorang, hal-hal yang semacam tadi itu, wa in sa'alani ukti itu. Kalau dia minta kepadaku, niscaya aku beri. Akan langsung Allah berikan. Wala ista'adani law'idannahu, ketika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi dia. Tidak ada, seakan-akan tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Apapun yang ia sampaikan kepada Allah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang hamba telah di posisi yang semacam ini, kita semuanya tidak bisa melihat siapa mereka ini, tidak bisa menilai, ya. Bahkan dirinya mungkin tidak bisa menilai kalau dia bagian dari waliullah itu. Apalagi kita, apalagi orang lain untuk menilai. Karena itulah kita ini perlu untuk terus waspada, tidak sampai membenci siapapun, tidak sampai ada rasa tidak suka pada siapapun, tidak sampai. Khawatir yang tidak kita sukai itu waliullah. Khawatir yang kita benci itu adalah waliullah. Itu bahaya. Karena kita tidak tahu siapa waliullah. Bisa saja itu orang biasa yang di tengah-tengah masyarakat itu mungkin tidak tidak dipandang sebagai orang yang depan di hadapan Allah. Bisa saja orang yang biasa-biasa saja, orangnya yang tidak terlalu nampak, ya. Makanya banyak kisah-kisah waliullah di dalam misalnya pada masa Nabi, misalnya Bapak Ibu kenal Uwais Al-Qarni misalnya, itu kan bagian dari waliullah, ya, bagian dari yang memang sudah jelas disampaikan oleh Nabi saat itu. Kenapa kita bisa menyampaikan? Karena Nabi sudah menyampaikannya. Kalau dalam kehidupan kita tidak bisa menjustifikasi siapa waliullah, tidak bisa. Sehebat apapun orangnya, tidak bisa kita mengatakan dia wali, tidak bisa. Ya. Tapi kalau sudah Nabi menyampaikan, ya kita percaya. Ada apa dengan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu kan tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi Nabi kenal dengan dia. Nabi kenal. Tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Buktinya apa? Karena Nabi pernah menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ada beberapa sahabat besar yang disampaikan oleh bagi Nabi, kalau nanti bertemu dengan yang namanya Uwais Al-Qarni, kalian minta untuk didoakan. Dan ketemu tadi, makanya ada yang menyebutkan itu orang yang dikenal di langit, orang yang terkenal di langit. Nah, yang terkenal di langit itu orang-orang khusus yang mengenalnya. Mungkin tidak bertemu tapi kenal. Itu sudah ini di luar umumnya istilahnya. Makanya ada sebagian yang mengatakan dikenal juga oleh para malaikat. Kisahnya itu sampai di akhir ayat pun Uwais Al-Qarni itu yang menyelatinya itu banyak sekali, dan itu banyak orang tidak kenal. Ada yang menyebutkan itu para malaikat. Apa yang menyebabkan dia menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena salah satu penyebabnya ia adalah yang terus-menerus melaksanakan perintah Allah, yaitu pengabdi setia terhadap ibundanya. Ya, itu sangat mencintai ibunya, yang sampai-sampai semua keinginan ibunya itu akan berusaha ia wujudkan dengan kemampuan yang ia miliki. Bahkan sampai mau naik haji dengan tidak punya biaya, akhirnya ibunya digendong melaksanakan ibadah haji. Nah, itu pengabdian luar biasa, melaksanakan ibadah kepada Allah, itulah secara terus-menerus, mujahadahnya luar biasa, menjadi hamba-hamba pilihan atau menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di tengah-tengah kita bisa ada ini. Mungkin orangnya biasa-biasa saja, seperti Uwais Al-Qarni, bahkan dipandang sebelah mata oleh masyarakat saat itu. Kenapa? Karena hidupnya miskin, orang tuanya lumpuh, tidak berdaya, ya,
biasanya kalau sudah keadaan semacam itu, orang itu akan memandang dengan sebelah mata. Hati-hati dengan orang semacam itu. Hati-hati dengan orang yang dipandang lemah dalam kehidupan manusia, karena bisa saja dia mempunyai ikatan spiritual yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Justru Bapak Ibu, kita mestinya lebih takut kepada orang yang lemah semacam itu dibandingkan dengan orang-orang yang di tengah-tengah masyarakat terpandang. Seharusnya kenapa seperti itu Bapak Ibu? Ya, karena orang yang lemah ini biasanya ikatan spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi. Itu belum untuk kita hati-hati tidak sampai meremehkan. Ini bukan berarti kepada orang yang punya nama termasuk kemudian kita remehkan, juga tidak. Kita tidak punya peluang untuk meremehkan orang lain dengan kondisi apapun. Dengan kondisi apapun. Karena kita sama-sama tidak tahu bagaimana orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja itu wali. Kalau wali apa ya? Ini kalau sudah jadi wali, yang dia minta akan langsung diberi. Kalau yang minta pertolongan langsung akan ditolong oleh Allah. Kalau dari ucapannya terlontar hal-hal yang tidak diharapkan, langsung terjadi. Karena itu wali. Tapi biasanya permintaannya ada aneh-aneh. Biasanya tidak ada. Cirinya itu salah satunya. Kalau permintaannya masih banyak, keinginannya masih banyak, itu masih ya grade-nya tidak terlalu tinggi. Ya. Biasa permintaannya tidak aneh-aneh, biasa-biasa saja, tapi sesuatu yang sifatnya ukhrawi, sesuatu yang sifatnya abadi. Seperti halnya misalnya saya bakal lagi Uwais Al-Qarni itu ya. Uwais Al-Qarni itu di dalam kisahnya itu kan banyak sejarahnya. Ketika ia berhasil membawa ibunda yang melaksanakan ibadah haji dengan cara gendong itu pada saat tawaf itu, apa yang dia sampaikan? Yang dia sampaikan, dia berdoa untuk ibundanya. Allahumma fil ummi, Allahumma fil ummi, Allah ampunilah ibuku, ya Allah ampunilah ibuku, ya Allah ampunilah ibuku. Itu yang kita tahu seperti gak banyak. Beda dengan kita. Kalau kita umrah apa yang tahu? Keropean dua apa ya? Buahnya. Itu belum standar madinahnya. Banyak sekali di kita. Ya, itu banyak minta begitu. Ya Allah ampunilah ibuku. Sampai ibunya bilang, wahai Uwais, terus kapan kamu mau mendoakan dirimu sendiri? Kok doanya hanya untukku? Apa yang disampaikan sederhana juga. Wahai ibunda, kalau telah engkau diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku pun telah diridai engkau, artinya ibunya meridainya. Kami saya yang diharapkan adalah bagaimana Allah meridai saya. Hanya ia mengharapkan agar Allah meridainya selesai. Allah meridainya selesai. Dan itu ya memang yang terpenting di dalam kehidupan kita, kan itu yang terpenting. Tapi lihat sederhana, kalau kita berdoa buahnya panjang kali lebar, panjang banyak dunia akhirat, anak cucu sampai sekian banyak, itu didoa. Ya bagus kita namanya berdoa. Masa muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bagian dari upaya-upaya seorang hamba dalam bermujahadah, dalam berjuang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya diharapkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintainya. Caranya dengan melaksanakan kewajiban dengan baik dan kemudian tetap melaksanakan hal-hal yang sunnah dalam kehidupan kita. Kita juga mengupayakan untuk menjaga penglihatan, pendengar dan lain sebagainya, dan itu kita juga ikut menjaga diri kita. Tapi yang sebenarnya yang sangat bisa menjaga Allah, tetap kita minta perlindungan, minta bimbingan sama Allah agar dijaga semua yang ada dalam kehidupan. Makanya ketika kita berangkat ke masjid, kita kan sudah pernah bahas ya, kita minta doa kepada Allah. Salah satunya saat kita berangkat ke masjid, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Dan seterusnya kan itu bisa kita baca agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya penglihatan kita, pendengaran kita, batin kita, depan kita, belakang kita, atas kita, bawah kita, semuanya, agar Allah memberikan cahaya petunjuk agar terang benderang dalam kehidupan ini, apa yang Allah perkenankan dan apa yang tidak Allah perkenankan, dan kemudian Allah beri kemampuan untuk bisa
menjalankan yang diperkenankan dan menjauhi yang tidak diperkenankan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam bunyi belum? Oh, oke. 5 menit lagi. Atau ada yang mau disampaikan? Sharing ya, sebelum kita masuk pembahasan hadis pertama. Tidak bertanya, nanti bisa apa? Nambah. Oh ya. Monggo. Baik, kalimat nafs itu ada beberapa memang di Al-Quran. Ada yang namanya nafsul amar, nafsu amar. Tadi yang kita sebutkan kan nafsu amar. Tapi juga ada nafsul mutmainnah. Jadi wilayah pembahasan kita yang berkaitan dengan mujahadah. Mujahadah itu kan usaha yang kuat di dalam hati kita. Yang diperangi itu tadi adalah nafsu amarnya itu. Karena nafsu amar itu la ammaratun bisu, yang selalu mengajak kepada yang tidak baik. Itu amar yang kita perangi di situ. Mengajak kepada yang tidak baik itu bisa mengajak untuk melakukan yang tidak diperkenankan oleh Allah, atau mengajak untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang namanya amal. Tadi bertanya apakah sama antara nafsu dengan jiwa ya? Nafsu dengan jiwa. Nah, ini ilmu batin mungkin perlu pembahasan tersendiri. Saya tidak terlalu menguasai berkaitan ada jiwa, ada batin, ada hati, ada ada qalbun dan lain sebagainya ya, berkaitan dengan pembahasan detailnya ya, semacam itu. Biasanya kita dalam pembahasan umum itu ya batin dia gitu aja, lahir dan batinnya itu apa saja. Ini ilmu khusus yang berkaitan dengan ini. Saya tidak terlalu menguasai ilmu yang ada jiwa, ada hati, ada pikiran. Apa sama antara hati dengan pikiran? Itu kan ada pembahasan itu. Itu biasanya dalam ilmu filsafat. Ilmu filsafat dibahas ada pikiran. Apakah sama akal dengan hati? Akal itu di mana? Ketika kita menunjukkan berpikir itu di kepala atau di hati. Jadi perlu nanti dibahas oleh yang menguasai ilmu yang berkaitan dengan itu. Kalau kita lebih lahir batin saja. Tadi saya sampaikan bahwa yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah nafsu amarah. Nafsu yang memerintahkan la ammaratun bisu, itu yang perlu kita perjuangkan agar nafsu itu tidak sampai kepada hal-hal yang tidak diperkenankan. Apakah semua nafsu tidak baik? Baik, ada yang baik, karena nafsu itu Allah juga mengaturnya agar ditempatkan pada sesuatu yang diperkenankan. Ingin makan nafsu, ingin makan, termasuk hubungan suami istri dan sebagainya. Itu semuanya adalah bagian nafsu. Tapi kemudian nafsu itu diarahkan kepada hal-hal yang memang Allah perkenankan. Allah malam. Mohon maaf kalau untuk pembahasan perbedaan itu ilmu tersendiri. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada yang lain? Sharing. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Dan mungkin ada banyak
termasuk hari ini ada kegiatan jalan sehat ya. Ini cuaca cukup mendukung sehingga kita bisa memulai aktivitas kita lebih pagi, hal-hal yang baik karena Nabi mendoakan pagi itu berkah. Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi hari. Bagi pagi hari itu adalah berkah. Karena itulah pagi hari kita manfaatkan dengan sesuatu yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.